Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenica Yulia Nurtianti, 3 digit NIM terakhir 032, dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, kelas 2020B. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai model infrastruktur jaringan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jadi, apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer dapat diartikan sebagai dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan komputer ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu pembagian sumber daya, sarana komunikasi, dan informasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara jaringan komputer terpusat dengan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat sendiri dapat diartikan sebagai semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Jaringan komputer terpusat ini terdiri atas satu komputer induk atau server, atau juga bisa disebut sebagai host, dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk ini berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Sedangkan jaringan komputer terdistribusi merupakan sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi terdiri dari beberapa komputer induk, host atau server. Komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data center. Data center atau pusat data merupakan fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan. Data center berperan sebagai repositori terpusat bagi kepentingan suatu institusi. Pembahasan yang keempat adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya. Yang pertama yaitu Personal Area Network atau PAN. Jaringan ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam jarak yang sangat dekat. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, Bluetooth, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah Local Area Network atau LAN. Jadi jaringan LAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam suatu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, atau satu gedung perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi jaringan ini merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Yang keempat adalah Wide Area Network atau WAN. Jadi jaringan ini merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun juga lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jadi jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Jadi, berdasarkan cara membangunnya, jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur ini merupakan jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri, dan jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Sedangkan jaringan yang kedua yaitu jaringan ad hoc, yang merupakan jaringan yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari perangkat lain dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri minimal 2 komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien atau peer-to-peer.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Topologi yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus sendiri memiliki kelebihan, diantaranya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Dan untuk penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan topologi bus juga sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Dan untuk proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan topologi bus juga adalah topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang kedua adalah ring topologi. Untuk kelebihan ring topologi sendiri yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, lalu mudah diimplementasikan. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasinya juga cukup murah. Sedangkan untuk kekurangan topologi ring yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau not. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Yang ketiga yaitu star topologi. Untuk kelebihan topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Lalu dia itu bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Lalu kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sedangkan kekurangan star topologi yaitu jika switch atau hub notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan jaringan ini sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat adalah topologi mesh. Untuk kelebihan topologi mesh ini yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Lalu besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini juga bisa dibilang sangat baik. Sedangkan kekurangannya yaitu proses instalasi jaringan pada topologi mesh ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel itu. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Menurut penggunaan kabel, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Untuk jaringan berkabel sendiri merupakan media transmisi yang menggunakan kabel. Jadi untuk kelemahannya memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakan tempat. Sedangkan kelebihannya memiliki kemampuan transfer data yang cepat dan tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan untuk jaringan nirkabel atau wireless network merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Salah satu keunggulannya yaitu dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada. Tetapi untuk kemampuan transfer datanya lebih kecil dibanding jaringan berkabel. Jika sumber data dan penerima data memiliki jarak yang jauh atau medannya yang sulit, maka bisa digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan lewat udara terbuka berupa gelombang mikro dan gelombang radio. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Berdasarkan siarannya, jaringan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unicast, merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1 ke 1. Lalu yang kedua yaitu broadcast, merupakan pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan, atau dapat diartikan sebagai satu ke semua. Lalu yang ketiga yaitu multicast,
merupakan pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan atau satu ke grup. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Berdasarkan aksesnya, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Untuk intranet, yaitu jaringan yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal. Contohnya jaringan internal perusahaan, jaringan internal instansi pemerintahan, dan jaringan internal suatu organisasi. Sedangkan untuk internet, yaitu jaringan yang dapat digunakan oleh semua orang atau publik dan dapat diakses kapan saja. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai model infrastruktur jaringan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.